Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Adrika Daniarti, Muhammad Farhat Arifin, Arsi Rizka, dan Raihan Akbar ingin menjelaskan tentang strategi optimalisasi pajak daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kota atau kabupaten. Berikut artikel mengenai jenis dan tarif pajak daerah. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari yang pertama pajak hotel, yang kedua pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD. PBB termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti membayar pajak tidak secara langsung menikmati manfaat dari pembayaran pajak tersebut, melainkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan sosial. Objek pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB. Ada tanah, ada tiga, yaitu tanah kosong atau lahan kosong, lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, lahan untuk perumahan, komersial, dan industri. Dan yang kedua ada bangunan. Rumah tinggal, apartemen, bangunan tempat tinggal lainnya, ada bangunan komersial seperti toko, kantor, hotel, dan pusat perbelanjaan, dan ada bangunan industri seperti pabrik dan gudang. Faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada tiga. Yang pertama, kurangnya kesadaran wajib pajak atau pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Yang kedua, adanya pemekaran wilayah di beberapa lokasi yang menyebabkan adanya perubahan data objek dan wajib pajak sehingga diperlukan pembaharuan data. Yang ketiga, petugas lapangan yang masih menjangkau seluruh objek pajak. Baik, saya lanjutkan mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan. Prosedur penagihan pajak bumi bangunan merupakan indikator pemungutan pajak bumi bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi. Prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan yaitu Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak pertama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP PBB tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran atau ST sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat waktu 21 hari sejak penerbitannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak. Kepala Bapenda atau Kepala KPP Pratama segera 6 menerbitkan surat paksa atau SP. Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah digitalisasi dan integrasi sistem. Kemudahan akses transaksi seperti meluncurkan berbasis mobile dan web, IPBB, IBPHTB, dan ISAMSAT. Yang kedua adalah sosialisasi interaktif dan edukasi sejak dini. Edukasi berbasis komunitas, pendekatan humanis dan apresiatif, transparansi alokasi pajak. Yang ketiga adalah penegakan hukum dan pengawasan yang tegas, optimalisasi audit perpajakan, sanksi administratif dan sosial, dan kerjasama lintas institusi. Perhitungan pajak, cara menghitung pajak adalah rumus dasar pajak daerah. Pajak daerah sama dengan pajak pengenaan pajak dikali tarif pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP sama dengan nilai yang menjadi objek pajak. Tarif pajak sama dengan persentase sesuai ketentuan daerah. Selanjutnya ada perhitungan pajak. Cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB yaitu PBB terhutang sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali tarif PBB. Contohnya, tanah dan bangunan memiliki NJOP sebesar 1 miliar dan NJOP TKP yang ditetapkan pemerintah daerah adalah 500 juta, serta tarif PBB yang berlaku adalah 0,5%. Maka perhitungan PBB terhutangnya adalah 1 miliar dikurang 500 juta dikali 0,5% sama dengan 2.500.000. Selanjutnya cara pengisian SPT. Yang pertama kategori sampah rumah tangga RT 08 dengan jumlah
60 kepala rumah tangga dengan tarif satu kepala rumah tangga 25.000 per bulan. Tarif pajaknya adalah 25.000 dikali 60 sama dengan 1.500.000. Yang kedua ada biaya sewa tempat pembuangan sampah RT 08 dengan sewa tarif 350.000 per bulan, yaitu tarif pajaknya luas tempat 60 meter persegi, perhitungan pajaknya 60 meter persegi dikali 1.500 per meter persegi sama dengan 90.000. Yang ketiga ada peminjaman aset alat kebersihan, yaitu satu mobil bak sampah dengan tarif 250.000 per hari. Peminjam mobil selama 1 bulan sebanyak 12 kali. Perhitungan tarif pajaknya adalah 12 kali 250.000 sama dengan 3 juta. Total pajak yang harus dibayarkan adalah 4.590.000. Selanjutnya ada form pengisian SPT. Syarat yang harus dibawa adalah KTP wajib pajak, KK wajib pajak, AJB atau sertifikat, IMB atau surat keterangan bangunan, dan yang terakhir adalah surat kuasa jika diwakilkan. Selanjutnya untuk pengisian SPT-nya, yang pertama, bagian diarsir dibiarkan karena akan diisi oleh petugas. Yang kedua, data letak objek pajak bagian B, yaitu isi alamat objek pajak dengan jelas. Yang ketiga, data subjek pajak bagian C, isi data pemilik atau pemanfaat objek pajak sesuai KTP, nama lengkap, NIK, NPWP jika ada, dan alamat tinggal. Yang keempat, tanah dan bangunan bagian D, tuliskan luas tanah serta peruntukannya, semisal perumahan. Jika ada bangunan, tuliskan jumlahnya dan lengkapi detail spesifikasinya di formulir lampiran LSPOP. Yang kelima, sketsa lokasi dan tanda tangan. Gambar dina sederhana lokasi objek pajak yang terhubung ke jalan umum dan sebutkan batas-batas kepemilikan utara, selatan, timur, dan barat. Terakhir, tulis nama tanggal dan tanda tangan. Kesimpulannya adalah faktor penghambat pemungutan pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memberikan data yang benar serta bekerja sama dengan petugas. Adanya pemekaran wilayah yang memperlambat pemutahiran data objek dan subjek pajak. Mekanisme penagihan pajak, penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, hingga pengumuman lelang dan penjualan barang sitaan. Strategi peningkatan kepatuhan. Pertama, sistem, aplikasi IPBB, dan pemasangan tapping box. Kedua, edukasi interaktif dan pemberian tax award. Yang terakhir, serta penegakan hukum yang tegas melalui audit perpajakan dan kerjasama lintas institusi. Kinerja capaian, realisasi PAD Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025 menunjukkan performa yang baik dengan mencapai 85,64%, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 79,75%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.